Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini saya mau membagikan resep membuat kue tradisional, kue Sri Muka ataupun kue talam Srikaya Pandan. Rasanya enak banget, manis, legit. Tekstur dari kuenya juga lembut banget. Rasanya benar-benar bikin nagih. Teman-teman mau tahu kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja mari kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 500 gram ketan. Ini ketannya sudah dicuci bersih dan sudah direndam selama 1 malam ataupun kurang lebih selama 3 jam. Kemudian siapkan 300 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian aduk rata menggunakan sendok ataupun spatula supaya garamnya larut tercampur rata. Kemudian siapkan wadah, di sini saya menggunakan loyang. Kemudian tuang beras ketan ataupun pulut ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Tuang santan ke dalam beras ketan. Aduk-aduk. Kemudian kita taruh 2 lembar daun pandan di atas permukaan beras ketan. Selanjutnya kita kukus beras ketan sampai benar-benar matang. Nah, ini beras ketannya sudah matang, siap kita angkat. Selanjutnya saya akan salin ketan ataupun pulut ke dalam loyang lain yang sudah saya alasi menggunakan daun pisang. Kemudian ditekan-tekan sampai benar-benar padat. Kira-kira seperti ini, seperti yang saya lakukan ya. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau buat adonan Srikaya pandannya. Siapkan 7 lembar daun pandan. Kemudian potong-potong masukkan ke dalam blender. Tambahkan 200 ml air mineral. Kemudian kita blender sampai daun pandannya halus. Nah, ini udah cukup. Langsung aja kita saring ya. Kita pisahkan air dari ampasnya. Kita ambil airnya saja sebanyak 200 ml. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Tahap selanjutnya, siapkan wadah. Kemudian masukkan 4 butir telur. Boleh menggunakan 3 telur. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, 500 ml santan kental. Jika teman-teman menggunakan santan kemasan ataupun santan kotak, sebaiknya ditambahkan minyak sebanyak 1 sendok makan. Ini saya menggunakan santan murni, jadi nggak perlu ditambahin minyak ya. Nah, ini sedikit diaduk. Kemudian masukkan jus pandan yang udah kita siapkan tadi. Ini nggak semuanya saya kasih ya, soalnya di bawahnya banyak ampasnya. Kemudian masukkan 80 gram tepung terigu, ini tepungnya udah diayak. Kemudian masukkan juga 50 gram tepung maizena, 1 sendok teh garam ataupun sesuai selera. Aduk rata sampai tepungnya larut. Usahakan saat mengaduk pelan-pelan aja, slow aja supaya adonannya tidak menghasilkan buih yang terlalu banyak. Nah, karena ini warnanya masih sedikit pucat, jadi boleh kita tambahkan pewarna hijau ataupun pewarna pandan ya. Untuk seberapa banyak penggunaan pewarnanya itu sesuai selera aja. Kalau suka warnanya hijau banget, boleh ditambahkan pewarnanya agak banyak. Kalau mau warna hijaunya soft, nggak usah terlalu banyak saat menuangkan pewarna ya. Aduk rata supaya tercampur rata. Jika sudah, kita siapkan panci. Kemudian tuang adonan ke dalam panci sambil disaring seperti ini. Untuk memastikan adonan srikayanya ini benar-benar halus. Kemudian kita masak sebentar di atas kompor sampai sedikit mengental menggunakan api sangat kecil. Sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini udah sedikit kental, langsung aja kita matikan api kompor. Kita masukkan
ketan ataupun pulut yang udah kita taruh di loyang tadi. Kemudian kita taruh di atas penguku, tusuk bagian permukaan pulutnya supaya saat menuangkan adonan srikayanya itu meresap ataupun menyatu ke pulutnya. Langsung aja kita tuang adonan srikaya pandannya ke permukaan pulutnya ataupun ke dalam loyang. Nah, kita hilangkan busa-busa yang ada di permukaan adonannya ya. Kita kukus sampai matang selama kurang lebih 1 jam. Pokoknya sampai adonan tidak mengandung air ataupun benar-benar ngeset ya. Nah, ini setelah lebih dari 1 jam langsung aja saya keluarkan dari kukusan. Nah, ini kue talam ataupun kue seri mukanya setelah didiamkan selama kurang lebih 5 jam. Didiamkan sampai benar-benar mengeras, mengeset, dan benar-benar nggak panas ya. Kemudian saat mau mengeluarkan dari loyang, kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu. Ini menggunakan spatula yang udah saya beri minyak ya, supaya tidak lengket. Nah, ini dia hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Hasilnya cantik banget, wangi banget, warnanya juga cantik banget ya. Teksturnya cantik banget, nggak keras dan tidak lembek. Langsung aja ini kita potong-potong kue talam ataupun kue seri mukanya. Untuk model potongannya sesuaikan aja sama selera masing-masing ya teman-teman. Ini kalau saya mau saya potong kotak-kotak aja. Untuk seberapa besarnya juga boleh disesuaikan selera aja ya. Nah, ini hasilnya setelah kue talam seri mukanya dipotong-potong. Tuh cantik banget, mulus banget ya. Rasanya benar-benar enak, legit banget, nggak bikin enak, pokoknya recommended banget. Buat teman-teman yang mau cobain, silahkan dicobain resep ini di rumah. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.